adalah nomornya nggak aktif gitu ya. Jadi bukan kendala internetnya, tapi data dia, biodata dia gitu ya. Kita hubungin apa yang biodata dikasih, tapi ternyata nggak ada yang bisa, nomor telepon, IG-nya gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian kedua, benar, kita juga menemui kendala itu kesulitan untuk ya, karena ini pertama adalah selain koneksi internet, kualitas mikrofon ya. Mikrofon ini juga ada mikrofon yang kualitasnya itu ketika narik nadanya tinggi gitu ya, itu hilang gitu loh. Vokalnya itu tiba-tiba hilang ya, karena keterbatasan memang mic ini gitu ya. Nah, itu kemarin kita alami di provinsi pertama. Tapi kemudian kita belajar di situ ya. Yang bisa kita pelajari pertama adalah kalau fals itu paling tetap aja, mau mic-nya jelek, mau mic-nya koneksinya nggak bagus, fals adalah fals gitu ya. Itu udah pasti. Kemudian kedua, ketika kayak tadi ada kendala mic ya, kita sudah minta juga teman-teman Prokom untuk brief mereka, lebih baik suara handphone langsung atau menggunakan mic handphone langsung ya, itu bisa lebih jelas. Kemudian ketiga, kemarin juga kita pernah ada yang putus gitu ya, bolak-balik putus sama koneksinya putus-putus. Nah, itu bisa kita minta mereka ngirimin video lagi ya. Oke, kalau jaringan kamu secara live yang nggak bisa, putus, kamu kirimin videonya aja. Artinya apa? Artinya kita memang mengacu dari video yang dia kirim. Tapi itu tadi nggak boleh di adjust, nggak boleh menggunakan aplikasi untuk membuat suaranya lebih bagus ya. Itu syaratan yang utama. Jadi memang kendala itu pasti ada sebenarnya ya. Tapi lama-lama kita sudah terbiasa, dan audisi ini sebenarnya bukan audisi pertama kita online, tapi kayak Pop Academy kemarin Pop Academy itu juga kita menggunakan audisi online. Jadi kita sudah terbiasa sih, sudah tahu ya. Dan mungkin Kak Yoni juga ya, Eva juga sama Dinda juga bisa nanti tambahkan. Pada akhirnya kita sudah terbiasa ya, kita tahu nih dia suaranya bagus, walaupun memang kendalanya tidak sejernih ketika kita mendengarkan langsung ya. Tapi kita tahu karakternya dia, range vokalnya bisa dapat atau tidak, dinamikanya gitu ya, kapan dia harus kasih yang keras lembutnya, feel-nya gitu ya. Itu kita bisa dapatkan, walaupun memang pasti ada keterbatasan atau tidak semaksimal ketika audisi secara langsung kita mendengarkan langsung. Itu sih Bang ya. Tapi memang ini kondisi yang harus kita hadapin dan kita cari solusinya terus. Dan tambahin juga sedikit ya Bang, dan biasanya kalau kita walaupun kondisi atau jaringannya itu agak bermasalah dan kita yakin dengan orang itu, dengan dinamika, dengan suaranya tidak fals segala macam, kita akan repeat it, menantang lagi beberapa lagu untuk memastikan bahwa dia itu memang suaranya bagus atau tidak gitu. Jadi dari situ dan setiap audisi itu akan kita rekod ya Bang ya, kita rekam untuk kita coba ulang lagi setelah audisi itu berakhir, bahwa apakah kita yakin dengan dia atau tidak, seperti itu sih. Bang, pertanyaannya tadi yang pertama yang usia. Nah ini memang menarik ya, gini. Pertama, kita ternyata nemuin dari beberapa audisi baik secara off-air maupun online yang sekarang kita lakukan, justru usia muda itu yang lebih besar peluangnya. Gitu loh. Memang kalau yang umurnya sudah 20 ke atas itu lebih matang. Nah, tapi dia sebenarnya lebih banyak kalau kata saya istilahnya tercemar. Ya, tercemar. Misalnya dia biasa nyanyi di kafe. Akhirnya itu gayanya tuh kayak nyanyi di kafe atau nyanyi dari panggung ke panggung. Akhirnya nyanyi lagu itu karena sudah terlalu biasa, jadi nggak ada nyawanya. Jadi kayak lempeng aja gitu loh. Nah itu lebih susah untuk merubahnya. Lebih mudah adalah penyanyi yang punya basicnya bagus, belum tercemar, itu dibentuk di asrama oleh tim Indosiar. Nah itu yang perjalanan nggak hanya di audisi The Academy, Alida, tapi The Academy yang waktu itu juga seperti itu ketika kita datang. Makanya banyak usia muda. Waktu itu seperti Lesti. Lihat aja sekarang anak-anak yang sekarang. Mereka lebih gampang dibentuk, gitu ya. Terus nyanyi itu masih ada nyawanya, karena mereka berusaha untuk menyelami. Beda dengan yang sudah berpengalaman,
itu biasanya udah nyanyi lempeng aja. Karena tiap hari dia nyanyi seperti itu dari panggung ke panggung. Itu pertama. Kedua dari ini ya, apa live umur dia di dunia entertain. Karena kan kita nggak mau mereka selesai doang, tapi mereka harus jadi bintang. Nah, kalau dia udah 26, 27 atau bahkan 30, itu pasti usia dia di dunia entertain tuh pendek banget. Nah, kan sekarang kalau Abang lihat Indosiar komitmen untuk membesarkan jebolan-jebolan yang memang berkualitas dari setiap ajang talent search kami. Nah, itu ya mereka akan lama di dunia entertainnya karena mereka umurnya masih muda. Selain tadi yang pertama adalah lebih gampang dibentuk. Tapi bukan berarti yang usia-usia di atas 20 kami nggak nemuin gitu ya. Betul, ada yang lebih matang. Ya, lebih matang dan dengan audisi yang sekarang, tadinya mereka biasanya bekerja pas lagi audisi off air atau offline, sekarang dengan waktu yang lebih fleksibel, mereka bisa ikutan. Kita juga bingung loh, usianya udah matang, kemudian tapi nggak pernah ikutan audisi, kok bisa? Iya, waktu itu saya kendalanya adalah nggak bisa hadir, gitu ya. Nah, seperti itu tuh Bang. Jadi terus terang, justru usia yang lebih muda ini kami banyak nemu yang kalau kami bilang tuh masih murni suaranya, gitu ya. Ini nih emas yang lebih gampang diasah, gitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada beberapa yang usianya di antara 20 sampai 25 kami dapatkan juga. Nama saya Febrianti, usia saya 17 tahun. Asal saya dari kota Jakarta Timur, alamatnya di Jatinegara. Kesibukan sekarang lagi sekolah aja sama bantuin orang tua dagang. Oke. Tadi nyanyi berapa lagu, Feby? 3 kayaknya. 3 lagu apa saja tuh? Aku lepas dengan ikhlas, Titika Mas Mara sama Cinta dan Dilema. Ini sudah pernah ikut audisi atau belum? Udah Kak, waktu tahun berapa ya? Tahun kemarin kayaknya deh. Oh, Lida juga? Iya, Lida. Di Jakarta? Di Jakarta. Gagal di tahap mana? Pas pertama sih. Oh, tahap request ya berarti ya? Iya. Ini audisi kedua yang kamu ikuti? Iya, ini audisi kedua Kak. Oke, silakan Feby. Ya, sebenarnya ikut ginian sih pengen dikenal banyak orang. Terus pengen membuktikan aja gitu kalau apa ya. Terus juga pengen membanggakan orang tua. Pengen menginikan apa sih? Bakat gitu, mengembangkan bakat lagi gitu. Terus gak ada sih ya kemampuan yang dipunya suara gitu, percaya diri aja gitu kalau lebih bagus. Walaupun saingannya tuh banyak. Ya. Nah, apa kesulitan hari ini dari ikut audisi online? Kesulitannya apa ya? Ya. Kalau koneksi enggak kesulitan. Enggak ada sih Kak. Enggak ada kesulitan, paling canggung doang. Sama nervous. Itu motivasi aku ngikutin audisi Lida walaupun udah berapa kali gagal ya, karena motivasi aku orang tua, karena nggak ada kata menyerah, jadi harus coba terus. Iya, waktu kemarin sih katanya aku kurang power, kata juri artis, jadinya sekarang aku mau nyoba lagi. Ada komentarnya, nyanyinya lebih dihayatin, terus kamu powernya sekarang udah bagus katanya, tapi apa sih, jangan terlalu kayak orang marah-marah katanya. Hati di hari yang bahagia ini